Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadratal muhtaramin al-mukarramun al-ulama wa bil khusus ashabul fudala, para habaib, dalam hal ini guru-guru kita, duriyah syekhuna. Mudah-mudahan seluruh duriyah kita, duriyah syekhuna, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan rohani dan jasmaninya, dan mudah-mudahan diberi kekuatan, keistiqomahan dalam membimbing kita. Amin. Allahumma amin. Tak lupa juga kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syahadatain yang pada malam hari ini dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihan Allah, diundang khusus oleh Sayyidi Syekhunal Mukarram menjadi murid khusus daripada Sayyidi Syekhunal Mukarram yang pada malam hari ini memenuhi undangan beliau dalam rangka haul beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan wasilah kita diaku sebagai murid beliau dan diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berkenaan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan hadiah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat 5 waktu. Dalam melaksanakan salat 5 waktu sesuai dengan firman Allah yang tadi saya bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka jin dan manusia tersebut beribadah kepadaku. Ai liya'buduni. Di dalam tafsir lain, di tafsir Tabrani, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifuni. Aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka semua bermakrifat kepada aku, kata Allah. Apakah makrifat itu? Yang kita sering gaungkan makrifat. Ada syariat, hakikat, dan juga makrifat. Apa itu makrifat? Tahu Bapak apa itu makrifat? Aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia supaya mereka bermakrifat kepadaku. Artinya supaya mereka jin dan manusia tersebut mengenal diriku. Bagaimana mungkin kita akan liya'budun, kita akan beribadah kepada Allah, kita sebagai hambanya yang beribadah belum mengenal Allah. Sekarang pertanyaan, pada malam hari ini Allah sedang ngapain?
Ada yang tahu? Ibu, Bapak? Pada malam hari ini, di saat kita di sini, Allah lagi ngapain? Ini pelajaran tauhid. Jawabannya, pada malam hari ini ditegaskan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Di dalam Al-Qur'an pakai lafal yusholluna fi'il mudhari'. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada. Fi'il mudhari' dalam ilmu nahwu adalah mengandung makna hal dan istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Maka solawatnya Allah kepada Nabi tidak berhenti-berhenti. Ibadah yang paling tertinggi kepada Allah adalah membaca sholat, karena sampai sekarang Allah belum berhenti membaca sholawat kepada Nabi. Kalau kita sehari berapa kali? Maka luar biasa amalan tuntunan Sayyidi Syekhunal ini. Luar biasa ibadah paling hebat. Dan amalan sholawat adalah amalan yang langsung dipraktekkan, yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu. Allah memerintahkan sholat, Allah tidak. Allah memerintahkan sedekah, Allah tidak. Tapi Allah memerintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai hambaku, bersolawatlah kepada Nabi. Allah lebih dahulu membaca solawat kepada Nabi. Kembali lagi kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'rifat teh naon? Ma'rifat adalah mengenal Allah. Sekarang kita berada di sini, di dunia ini, beribadah kepada Allah untuk mengenal Allah, tapi kita belum pernah melihat Allah. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhid mengikuti Asy'ari dan Maturidi membuat konsep, yaitu sifat wajibnya Allah ada 20. Untuk apa? Sifat 20 itu untuk mengenal Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita tahu tujuannya. Kenapa? Kita mengenal Allah. Eta pertanyaannya, kenapa 20? Bukan 19, bukan 21, bahkan bukan 100. Seakan-akan sifat Allah 20 ini membatasi Allah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengantarkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat wajibnya Allah 20 ini untuk mengenal Allah. Paham Bapak ya? Sebab apa? Biasanya orang di dunia, kita semua, kalau tak kenal maka tak sayang. Sifat 20 ini menumbuhkan rasa cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau umatmu benar-benar cinta kepadaku, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Ini perintah Allah. Padahal makna sebenarnya tidak begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jikalau umatmu, kamu semua cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, maka sesungguhnya kamu benar-benar cinta kepada Allah. Harusnya gitu. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Kalau kamu bisa mengikuti Rasulullah, berarti cintamu itu benar-benar cinta.
kepada Allah. Tapi ini bukan begitu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cintamu itu kepadamu. Subhanallah. Ini. Jadi kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan membalas cintamu itu. Ini. Nah, beribadah kepada Allah supaya ma'rifat, supaya mengenal Allah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan konsep sifat wajib bagi Allah ada 21. Yang kedua, kenapa sifat 20 bukan 30, bukan 50? Sebab terbatasnya otak manusia dalam bermakrifat kepada Allah, dalam mengenal Allah, bukan membatasi Allah, tapi otak kita yang Coba Bapak, Ibu mengenal saya. Nama saya Abi Zahwa dari Sukabumi. Pertanyaan kedua, kalau Bapak sudah tahu bahwa saya Abi Zahwa dari Sukabumi, pertanyaan kedua, Abi Zahwa udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah, terjawab. Abi Zahwa sudah nikah berapa kali nikahnya? Tidak tahu. Itu baru mengenal sesama manusia. Sudah otak tidak terjang bahwa Abi Zahwa baru nikah satu pertama. Ditanya lagi berapa kali Abi nikah? Nggak tahu. Itulah otak manusia. Apalagi mengenal Allah, apalagi ma'rifat kepada Allah. Kalau lebih dari 20, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, otak manusia jebol. Tidak Biasanya kalau mengenal manusia, siapa namamu, dari mana, mau kemana, alamatnya di mana, pekerjaannya setelah itu tidak tahu lagi. Ini juga gitu. Kita beribadah kepada Allah, kita harus ma'rifat kepada Allah. Pertanyaannya, kita beribadah 24 jam setiap hari, sudah yakinkah apakah Allah itu ada? Jawabnya sifat wujud. Allah ada. Apa buktinya? Alam semesta, wujudnya alam semesta. Jikalau alam semesta ini wujud, pasti ada yang mewujudkan. Ini dalil Allah ada. Khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti adanya langit dan bumi pasti ada yang mencipta. Konsep ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan kedua, jikalau Allah wujud, jikalau Allah ada, dari kapan adanya Allah? Jawabnya sifat qidam. Allah adanya Allah, wujudnya Allah, tidak ada permulaan. Kalau kita ada, tapi ada permulaan. Makanya di dalam KTP ada tanggal lahir. Allah tidak punya KTP, sebab Allah tidak dilahir dan Allah tidak ada permulaannya. Jelas? Maka beda antara Allah dengan makhluknya. Pertanyaan ketiga, supaya kita beribadah yakin. Kalau Allah wujud, terus bersifat qidam, Allah ada, Allah adanya tidak bermula, terus sampai kapan Allah ada? Jawabnya sifat
pokok. Allah kekal, tidak ada ujungnya. Kalau kita ada tapi sifat fana, akan rusak. Maka ketika kita meninggal dunia, kalau anaknya kebetulan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti Bapak Sutono lahir tanggal ini, bulan ini, tahun ini, meninggal tanggal ini, bulan ini, ada. Paham? Ini untuk marifat kepada Allah. Ulah sampai kita sudah belajar thariqah, kita bertasawuf, tapi di secara syariat ditanya marifat teh naon, gak paham, bahaya. Orang yang belajar tasawuf tanpa syariat zindik. Kita pakai jubah serban, sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya, seakan-akan orang yang melihat itu sudah sempurna karena pakai jubah padahal batal wujud teapal, rukunnya sholat teapal, batalnya sholat teapal. Ketika Allahu Akbar yang diingat angsuran. Hayo, bener gak? Gimana bukan zindik? Kita menghadap Allah, lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati ingat angsu, musyrik tuh itu. Menduakan Allah tuh. Menduakan Allah, maka luar biasa. Sayyidi Syekhunal Mukarram, sebelum sholat, setelah sholat kita baca jaddidu islamakum bisyahadatain wa hassinu imanakum bisyahadatain. Perbarui Islammu dengan senantiasa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perindah imanmu dengan senantiasa membaca 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Selanjutnya, kalau Allah wujud, Allah kidam, Allah baqo. Pertanyaan keempat, Allah teh seperti apa? Kalau kita beli sesuatu, beli mobil misalkan, mobilnya warna apa, merek apa, seperti apa mobilnya dan lain sebagainya. Pasti gitu. Lah Allah wujud kidam baqo, terus seperti apa? Kalau Allah ada, sifatnya adanya tidak bermula, akhirnya baqo, tidak ada akhiran, artinya kekal. Terus Allah seperti apa? Jawabnya yang keempat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukhalafatul lil hawadits. Allah tidak serupa dengan sesuatu yang baru. Kalau Allah serupa sesuatu yang baru, berarti Allah baru. Maka mustahil Allah mumatsalatu lil hawadits. Allah tidak seperti apa-apa. Ketika sholat jangan dibayangkan Allah itu kayak apa. Cukup jikalau engkau beribadah, fa innaka tarah, engkau seakan-akan melihat Allah. Nggak bisa dari yang di hatinya ingat angsuran tadi, maka seakan-akan engkau dilihat oleh Allah, dimonitor, ada CCTV Allah. Setelah Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi, pertanyaan kelima, Allah alamatnya di mana? Allah alamatnya di mana? Allah jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri, adanya Allah berdiri pada zatnya, tidak terpengaruh dengan waktu, tidak terpengaruh dengan tempat, dan tidak terpengaruh dengan sesuatu apapun. Karena adanya sesuatu, Allah sebelumnya sudah ada. Eta, ini harus dipahami dulu untuk menuju marifat kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika Allah Isra Mi'raj ditanya kemana Rasulullah, ke Arasy, ke Sidratul Muntaha, seakan-akan Allah berada di Ar-Rahmanu 'alal 'arsy fatal. Kalau Allah berada di Arasy, sebelum Arasy Allah berada di mana? Maka qiyamu binafsihi. Allah mengundang Rasulullah
dalam acara Isra dan Mi'raj, Allah akan menunjukkan maha kuasanya Allah kepada kekasihnya. Allah akan menunjukkan kepada seluruh alam aras dan lain sebagainya, ingin menunjukkan bahwa aku punya kekasih yang namanya Muhammad. Jadi diumumkan di alam malakut, di alam jabarut dan lain sebagainya. Diundang ke sana adalah tempat untuk pertemuan antara dua kekasih, yaitu Allah dan Rasulullah. Ketika kita akan mengundang Pak Lurah, kita akan mengundang Pak Camat dan sebagainya, dalam resepsi, wah ini harus ditata yang rapi karena yang akan datang para pejabat dan sebagainya. Allah juga begitu, bukan tempatnya Allah di aras, tapi Allah membuat tempat yang mulia itu untuk kekasihnya Rasulullah. Paham ya? Ini tauhid untuk menuju ma'rifat kepada Allah.